Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan yang memegang jiwa, hidup dan mati kita. Dan tak lupa pula kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia, yang agung, baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para anbiya wal mursalin, yang insya Allah kita juga termasuk pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah suatu perjalanan yang semu. Hidup ini adalah sesuatu kamuflase, fata morgana, yang pada akhir dari perjalanan hidup ini adalah suatu kematian. Siapapun kita, apapun kita, pangkat kita, jabatan kita, status kita, kedudukan kita, laki, perempuan, tua dan muda, semuanya pasti akan berakhir pada sebuah kematian. Lantas, apa fungsi hidup ini? Allah menjadikan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita menjadi manusia, makhluk yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Coba bayangkan apa yang ada pada diri kita. Kita diberi Allah kedua belah tangan, diberi Allah kedua bola mata, diberi Allah hidung untuk penciuman, lidah untuk rasa. Semuanya itu adalah nikmat Allah. Tetapi aneh, sebagian daripada kita merasa bahwa kita adalah makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang miskin, manusia yang tidak mempunyai apa-apa, sehingga kecenderungan kita ada penyakit iri, dengki, merasa orang lain memiliki mobil, kita tidak, sakit hati. Merasa orang mempunyai pangkat, kita tidak, sakit hati. Atau yang lucunya lagi, ada sebagian manusia seperti itu dalam artian karena mereka kondisi. Tetapi anehnya ini, ada orang yang mempunyai mobil 2, mobil 3, tetapi dia iri dengan saudaranya yang lain yang punya mobil. Ada lagi saudara kita yang mempunyai gaji jabatan yang tinggi, tapi masih iri dengan tetangganya yang lain. Aneh. Kenapa? Karena ada di dalam jiwa seseorang itu ada nafsu yang membara, nafsu yang rakus. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban." Nikmat apa lagi yang kau dustakan dari Allah Tuhanmu? Kita diberi dua belah mata yang bisa melihat. Coba bayangkan pada saat ini saudara-saudaraku, ada saudara kita, dia memiliki semuanya, tapi matanya tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, bahkan tidak bisa melihat apa yang ia miliki. Ada saudara-saudara kita yang memiliki mobil, kendaraan, tetapi dia tidak bisa membawa kendaraan itu. Kenapa? Karena kakinya dalam posisi lumpuh atau patah. Ada saudara-saudara kita yang memiliki makanan yang banyak di rumah. Ada daging, sapi, ayam, semuanya ada. Makanan yang enak-enak semua ada. Tetapi apa? Pada saat ini, detiknya ini, mulutnya tidak bisa mengunyah. Terkunci. Karena apa? Karena jangankan mau memakan, membuka mulut pun dia tidak mampu. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban." Maka kata Allah, jikalau nikmat apa lagi yang kalian dustakan dariku. Dan ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat itu, niscaya nikmat-nikmat Allah akan bertambah. Itu. Jadi saudara-saudaraku, ada sebuah cerita yang sungguh dekat. Bagaimana manusia yang
yang terlalu rakus. Kita lihat pada suatu hari ada suatu cerita. Pada suatu hari ada seekor kupu-kupu. Kupu-kupu yang terbang ke sana kemari. Tiba-tiba singgaplah seekor kupu-kupu ini di sebuah pohon yang ternyata pada saat itu ada ulat yang memakan daun-daun muda dari pohon tersebut. Sangat ragus. Kemudian apa? Si ulat memperhatikan sang kupu-kupu. Hei kupu-kupu, kamu begitu cantik. Aku ingin seperti kamu kupu-kupu. Iya, kata kupu-kupu. Aku lihat kamu begitu rakus. Kamu tahu tidak ulat? Aku dulu seperti kamu. Aku dulu rakus. Bahkan aku lebih rakus dari dirimu. Kenapa? Kok kamu bisa seperti ini? Dulu aku ulat, aku bahkan menghancurkan impian seorang petani. Di mana ketika petani itu menanam padi, padinya aku lahap, aku ambil, aku makan, aku hancurkan. Artinya usaha petani itu sia-sia. Begitu rakusnya aku makan semuanya. Aku tidak peduli apakah ini yang sahabatku, apakah ini yang tetanggaku, apakah ini yang saudaraku. Semua aku makan. Sehingga aku membabi buta membakar. Hingga suatu hari aku pun temu dengan seekor kupu-kupu. Dan kupu-kupu itu bercerita bahwa dulu ia pun seperti itu. Jadi gimana ini kupu-kupu? Akhirnya inti dari segala sesuatu adalah hawa nafsu. Manakala ketika hawa nafsu ini terkunci, maka waktu itu aku disadarkan aku menjadi seekor kepompong, menyendiri, bertafakur, mendekatkan diri kepada Allah, menghilangkan hawa nafsu dan syahwatku, hingga aku akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Bisa kita simpulkan bahwa ternyata hawa nafsulah yang membuat kita menjadi tidak cantik. Hawa nafsulah yang membuat kita menjadi rakus. Hawa nafsulah yang membuat kita sehingga kita terlihat semakin jelek di mata orang lain. Oleh karena itu, marilah kita jadikan pelajaran ulat ini sebagai bimbingan dalam kehidupan kita agar kita dapat menjadi kupu-kupu yang cantik. Hilangkan hawa nafsu, kurangi hawa nafsu yang membabi buta dalam diri kita. Ingat saudaraku, hidup ini cuma sementara. Sebentar lagi kita sudah di dalam tanah. Dan hidup ini segeralah minta ampun sebelum Anda ditimbun. Dan hidup ini segeralah kita hisabkan diri sebelum kita dihisab. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kepada Allah saya mohon ampun. Saudara-saudaraku, hamba adalah makhluk sama seperti Anda. Saya bukan ustaz, bukan kiai. Sama seperti Anda. Kita cuma saling ingat mengingatkan. Saya yakin banyak kekurangan pada diri saya, tapi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.